Untuk pertemuan dengan mitra bicara atau dengan dialog partners, terdapat beberapa. Saya dengan Ibu Negara dan dengan delegasi terbatas akan berangkat menuju ke Phnom Penh di Kamboja. Saya akan menghadiri rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya hingga tanggal 13 November 2022. Jumlah pertemuan yang akan saya hadiri cukup banyak, yaitu lebih dari 20 pertemuan, dan salah satu fokus Indonesia dalam KTT ini adalah mengenai keketuaan Indonesia tahun 2023. Sebagaimana diketahui, setelah memegang presidensi G20 ini, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN di 2023. Dan tema yang akan diusung di keketuaan Indonesia adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Intinya, Indonesia menginginkan agar ASEAN tetap penting dan relevan atau matters, dan Indonesia juga menginginkan Asia Tenggara tetap menjadi epicentrum of growth. Ini bukan tugas yang mudah, tantangan dunia masih sangat besar, ketidakpastian dunia masih sangat besar di tahun 2023. Selain itu, ASEAN juga menghadapi tantangan internal, yaitu situasi di Myanmar. Saya akan tiba di Bali, insya Allah tanggal 13 November malam, dan langsung melakukan kegiatan terkait G20. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jejak Jokowi, Indonesia dari presidensi G20 menuju ketua ASEAN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Iriana Jokowi bertolak menuju Phnom Penh, Kamboja, untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya pada 10 hingga tanggal 13 November tahun 2022. Presiden Jokowi beserta rombongan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1, lepas landas dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Rabu tanggal 9 November tahun 2022.
Setelah menempuh penerbangan selama kurang lebih 3,5 jam dari Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Internasional Phnom Penh, Kamboja sekitar pukul 19.30 waktu setempat. Dalam mengawali agenda kerjanya di Phnom Penh, Kamboja, Jokowi beserta rombongan mengunjungi Istana Kerajaan Kamboja, Kamis tanggal 10 November tahun 2022, dalam rangka melakukan audiensi secara tertutup dengan Raja Kamboja, Yang Mulia Norodom Sihamoni. Setelahnya, Kepala Negara menuju Soha Phnom Penh Hotel untuk menghadiri pertemuan para pemimpin ASEAN dengan perwakilan ASEAN Inter-Parliament Assembly. Di lokasi tersebut, Jokowi juga melakukan pertemuan dengan Presiden Asian Development Bank. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan mengikuti pertemuan para pemimpin ASEAN dengan perwakilan pemuda ASEAN. Agenda kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan para pemimpin ASEAN dengan perwakilan dari ASEAN Business Advisory Council atau ASEAN BAC. Presiden Jokowi diagendakan untuk mengikuti pertemuan tingkat tinggi para pemimpin Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam KTT Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle atau IMGT. Selepas itu, Kepala Negara menuju Hotel Sofitel untuk kemudian melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Sumber, BPMI Setpress. Humas Sekretariat Kabinet, 24 jam, mengabarkan. CNN shooting shot. Maybe we'll come in today. Yesterday. I just got in about an hour or two ago. And on the and on to and on counteraction and on to local trade. Keep upon some right and that's not only a to put that around. So you can talk to you. How to go, no go, they got to one home. Now, when some give, so they give, not give, they the one. Please smile and wave. 1, 2, 3. Thank you very much. Rekan-rekan media yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara dan delegasi terbatas baru tiba di Phnom Penh untuk menghadiri KTT ke-40 dan 41 ASEAN serta KTT terkait lainnya. Seluruh rangkaian pertemuan akan dilakukan tanggal 10 sampai 13 November 2022. Total pertemuan dan kegiatan yang akan dihadiri oleh Presiden lebih dari 20. Ditambah 4 pertemuan bilateral, yaitu dengan Perdana Menteri Singapura, Presiden Dewan Eropa, Sekjen PBB, dan Presiden Asian Development Bank. KTT ASEAN ke-40 dan 41 akan dilakukan dalam bentuk plenary dan retreat. Plenary session KTT akan membahas mengenai penguatan kapasitas institusi dan efektivitas ASEAN. Sementara untuk retreat, terdapat 2 isu besar yang akan dibahas, yaitu hubungan ASEAN dengan pihak luar, tentunya termasuk tantangan eksternal yang dihadapi oleh ASEAN dan masalah Myanmar. Diharapkan para pemimpin ASEAN dapat mengambil sikap dan langkah dalam merespon situasi di Myanmar, terutama tidak adanya komitmen dari militer Myanmar dalam menindaklanjuti 5-point consensus. It takes 2 to tango. ASEAN sudah mengambil extra effort. Hasil upaya ini hanya akan terlihat hasilnya jika ada komitmen militer Myanmar untuk menindaklanjuti 5-point of consensus. Bola sepenuhnya
ada di tangan militer Myanmar. Terlepas dari kekecewaan ASEAN terhadap tidak adanya kemajuan tindak lanjut 5 Point of Consensus oleh militer Myanmar, saya yakin ASEAN akan tetap memberikan prioritas untuk membantu rakyat Myanmar, termasuk melalui bantuan kemanusiaan. Situasi Myanmar tidak boleh menghambat perkembangan ASEAN. Untuk mempersiapkan retreat para pemimpin ASEAN yang akan membahas isu Myanmar pada tanggal 11 November, para Menteri Luar Negeri ASEAN akan bertemu lagi pada 10 November siang hari guna membahas rekomendasi selanjutnya akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN pada tanggal 11 November. Pertemuan para Menlu ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan khusus para Menlu ASEAN yang diselenggarakan di ASEAN Sekretariat Jakarta 27 Oktober. Untuk pertemuan dengan mitra bicara atau dengan dialog partners, terdapat beberapa hal yang diharapkan akan dihasilkan dari pertemuan-pertemuan dengan para mitra. Antara lain, announcement peluncuran kemitraan strategis komprehensif ASEAN Amerika Serikat. Dan saat ini Indonesia menjadi koordinator dialog ASEAN Amerika Serikat. Kemudian announcement kemitraan strategis komprehensif ASEAN India yang akan memfokuskan kerjasama terkait blue economy, kesehatan, dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific serta kerjasama dengan organisasi subregional di Samudra Hindia. Terdapat pula diharapkan terdapat kesepakatan melanjutkan kerjasama pengembangan electric vehicle ecosystem dengan Amerika Serikat. Kemudian kita harapkan juga akan ada joint statement implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dengan Australia yang difokuskan pada implementasi 4 prioritas di ASEAN Outlook on the Indo-Pacific termasuk engagement dengan kawasan Pasifik. Kemudian direncanakan juga di dalam pertemuan-pertemuan dari tanggal 10 sampai tanggal 13 November nanti adanya aksesi Ukraina terhadap Treaty of Amity and Cooperation atau TEC. Aksesi ini tentunya memiliki makna yang sangat penting. Rekan-rekan yang saya hormati, KTT diharapkan akan menghasilkan 100 dokumen dan beberapa dokumen sampai saat ini masih terus dinegosiasikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, rekan-rekan. Terima kasih.